Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi di Kafein Insight yang hari ini kita akan ngobrol terkait dengan kesejarahan Tunjungan. Nah, kita kebetulan sore hari ini kita ditemani dengan host kita Pak Nur Sidik. Dia adalah seorang ahli sejarah, kemudian ahli ya banyak menggeluti dalam bidang non konstruksi lah, karena kan kita bicara seperti itu. Kemudian juga kita juga telah hadir juga nanti ada narasumber Pak Bayu Aji akan diperkenalkan oleh Pak Sidik nanti, dan kami sampaikan bahwa Cafe Insight ini kita mengambil tema terkait dengan kota. Nah, kenapa kota ini menarik kita bahas, dan nanti akan kita tinjau dari berbagai aspek, dari aspek people-nya, kemudian juga aspek environment-nya, kemudian juga aspek bagaimana nanti ekonominya. Nah, ini akan menjadi dan hari ini kita start untuk membahas masalah kota, dan ini menjadi perhatian kita di Kafein karena kita melihat berbagai kota ini juga berlomba dalam menata kawasannya ini Pak Sidik. Nah, ini cukup menarik sehingga kami dari Kafein punya gagasan dari teman-teman Kafein untuk bagaimana kita menggali, dan ini akan coba kita kita bagi nanti dalam berbagai sudut, dari berbagai jenis sudut pandang. Kemudian juga jangan lupa kami juga dari Kafein nanti di minggu depan, di hari Senin depan kita juga akan memberdayakan masalah ekonomi desa Pak Sidik ya. Nah, Kafein Insight kita juga membahas ekonomi desa, dan ini menjadi program kami juga untuk ekonomi desa ini, terutama masalah desa-desa pengembangan potensi, termasuk potensi wisata, potensi keragaman hayatinya, keragaman yang lain ya, alamiahnya. Ini menjadi perhatian kita dan akan kita bedah dalam berbagai seri juga nanti diskusi yang ada di Cafe Insight ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Sidik untuk mengawali diskusi pada sore hari ini. Kami persilahkan, monggo silakan Pak Sidik. Terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Terima kasih kepada Cak Bayu Aji. Saya panggil Cak aja ya. Karena biar ini kan Surabaya. Jadi perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Irwan, jadi kita itu Kafein itu memiliki platform, kita akan mengupas masalah-masalah tentang konstruksi dan juga non konstruksi. Karena kita memang memiliki basic sebagai konsultan, sehingga kita akan mengupas banyak aspek. Kali ini kita akan mengupas masalah urban tourism dari aspek kesejarahan. Jadi kita sangat menyadari bahwa urban tourism yang sudah digagas oleh pemerintah Kota Surabaya dan mungkin juga oleh kota-kota lain yang memiliki peninggalan budaya material, jadi cagar budaya, kemudian atraksi budaya serta lokal kuliner atau apapun itu ya, itu semua tidak terlepas dari aspek kesejarahan. Kita tahu bahwa Kota Surabaya yang sudah diperjuangkan oleh arek Surabaya, terutama pada tahun 45 ya itu ya Mas ya, ketika terjadi perobekan bendera Belanda di Hotel Orange itu, sehingga kita akan mengupas Jalan Tunjungan, koridor Jalan Tunjungan yang memang sekarang sudah ditetapkan resmi menjadi destinasi wisata oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita tahu bahwa Jalan Tunjungan itu merupakan penghubung, Mas Irwan, penghubung, mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh sejarawan kita. Jadi perlu saya kenalkan di sini Mas Bayu Aji merupakan sejarawan yang alumni UNER. Kemudian beliau sekarang lagi bukan lagi ya, karena sudah menjadi tenaga pengajar, dosen
pengajar di UNESA, sebagai dosen pengajar ilmu sejarah di Universitas Surabaya. Nanti kita banyak kupas, kita banyak diskus mengenai kesejarahan di Jalan Tunjungan, karena kita tahu bahwa Jalan Tunjungan itu sudah ada sejak awal abad 20 Mas Irwan. Jadi 1870 sampai 1900-an itu kawasan Kota Lama sudah dibangun, kemudian tahun 1905 sampai depannya itu dibangun Kota Kemente. Nah, itu kalau salah nanti mungkin dibenarkan oleh Mas Haji. Jadi Kota Praja. Jadi koridor Jalan Tunjungan itu merupakan penghubung antara Kota Lama dan Kota Baru. Jadi ada sebagai shopping street dan juga shopping arcade. Jadi melihat sudah memiliki usia yang cukup lama Jalan Tunjungan itu dengan bangunan yang sampai sekarang masih utuh, sampai masih lestari, ini tentu banyak menyimpan potensi untuk dikembangkan menjadi wisata kota, urban tourism. Nanti juga ditambah beberapa hal aspek lain yang sifatnya dari budaya lokal Surabaya, mungkin dari taring remo, mungkin nanti juga bisa ditambahkan penjelasannya oleh Mas Bayu Aji. Mungkin itu pembukaan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini nanti kita akan lebih banyak mendengarkan beberapa kisah yang ingin disampaikan oleh Mas Bayu Aji, dan nanti kita lebih banyak bertanya dan juga diskusi mengenai aspek kesejarahan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai social memory di dalam urban tourism Jalan Tunjungan. Waktu saya berikan kepada Mas RN itu apa, Mas? RN Bayu Aji. RN itu Raden apa? RN itu singkatan nama saya, Rojil Nugroho sebenarnya. Oh, Rojil Nugroho. Rojil Nugroho Bayu Aji. Ini waktu saya serahkan kepada Mas Rojil Nugroho Bayu Aji untuk memberikan penjelasan, memberikan pencerahan lah mengenai detail-detail sejarah yang ada di Kota Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Monggo, Mas Rojil, silakan. Ya, terima kasih Pak Siddiq sebagai host pada sore hari ini. Sebenarnya saya juga belajar bersama, artinya pada sore hari ini mungkin sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan semuanya sudah memahami dalam proses bagaimana sejarah Kota Surabaya ini terus berkembang dan kemudian menjadi sebuah kota yang maju dan modern, tetapi dalam kaitan ini Surabaya juga memiliki nilai-nilai historis yang layak dan patut untuk terus kita lestarikan, karena dalam konteks budaya dan juga sejarah, Surabaya ini menjadi kota yang memiliki ciri khas yang nantinya mau kita apakan dan mau kita kemanakan dalam bentuk apa, itu juga menjadi mungkin kajian yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk memberi masukan atau teman-teman semua membuat karya yang kreatif terkait dengan keberadaan Kota Surabaya dengan nilai budaya dan kepahlawanan dalam konteks sejarah yang panjang ini. Ya, tidak bisa kita mungkiri hari ini. Terima kasih kepada Pak Siddiq yang sudah memberikan kesempatan dan mengundang kami di Cafe ini membahas tentang Jalan Tunjungan. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan dalam konteks sepanjang Jalan Tunjungan. Biasanya kan sepanjang Jalan Kenangan kan gitu ya. Ini kita sepanjang Jalan Tunjungan nih, dulu dan kini ada apa begitu. Nah, kalau kita lihat dari konteks sejarah, maka sebenarnya Tunjungan ini dulunya ya disebut
petunjungan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Sidik sebagai pengantar memang benar, bahwasanya Jalan Tunjungan itu merupakan penghubung antara kota lama dan kota baru gitu. Nah, kalau kita lihat dalam proses perkembangan kota di Surabaya, memang dulu pusat denyut nadi di Surabaya ya tidak lepas dari kota lama yang berada di wilayah utara begitu. Nah, dari Perak itu ya Mas begitu, ya jalan dari apa Jembatan Merah ya, daerah ya kawasan itu ya. begitu. Nah, Perak ini kan merupakan salah satu pelabuhan yang mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dan Surabaya sebagai kota pesisir setelah bergesernya Pelabuhan Gresik ke Surabaya, ini menjadikan kota Surabaya yang sangat luar biasa kemajuan pembangunannya. Kalau kita membaca bukunya Howard Dick, ada City of Fog, ini peneliti dari Australia, mulai dari dulu Surabaya itu didesain menjadi kota yang sibuk, kota kerja, makanya City of Work begitu. Kalau kita baca bukunya Purnawan Basundoro, Dua Kota Tiga Zaman, membandingkan antara perkembangan kota Surabaya dengan kota Malang. Kalau kita lihat kota Surabaya ini kan tempat bertemunya banyak orang, tempat tujuan orang untuk melakukan urbanisasi. Nah, dengan kemunculan infrastruktur baik darat maupun laut dan nanti ditunjang dengan udara, maka bisa kita pastikan Surabaya menjadi kota yang mungkin sekarang dianggap metropolitan. Nah, pertemuan dari berbagai macam masyarakat dan budaya ini menjadikan kota Surabaya yang paling di Indonesia Timur dituju untuk mereka mengadu nasib. Dan maka dari itu menjadi kota yang sibuk, kota perdagangan, dibandingkan dengan kota Malang yang memang digunakan untuk plesir, yang sudah didesain oleh pemerintah kolonial seperti itu. Nah, mungkin hampir sama dengan sekarang. Kita kerja, cari uang di kota Surabaya, weekend kita plesir ya. Plesir biasanya ya ke Malang, ke Batu, dan sekitarnya seperti itu. Jadi artinya ya Mas ya, kita sebenarnya mengulang sejarah ya. Karena Surabaya itu orang asli Surabaya mungkin bisa dibilang sangat minoritas ya. Bisa jadi seperti itu. Akan tetapi dalam proses perkembangan identitas siapa orang Surabaya ini saat ini kan tidak bisa kita jelaskan secara saklek begitu ya. Apakah kemudian lahir di Surabaya atau kemudian kulturnya Surabaya dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks inilah kalau kita lihat dalam konteks KTP orang Surabaya, maka ya tidak ada lagi kemudian yang asli Surabaya 100%, tetapi ada perjumpaan-perjumpaan budaya yang muncul. Nah, di sini kemudian kota Surabaya berkembang dari pesisir dengan kemunculan infrastruktur ke selatan begitu. Dan kemudian ada Darmo, kemudian Gubeng, adanya stasiun. Dan disinilah kemudian pembangunan itu berkembang sangat cepat. Nah, Jalan Tunjungan ini memang sudah ramai di awal abad ke-20 dan menjadi semacam tempat komersil. Jadi sebagai penghubung jalan yang sering dilewati. Jadi kalau kita lihat jalan penghubung itu yang sering dilewati, pasti akan memunculkan
potensi-potensi ekonomi di situ karena banyak dilewati, banyak orang bertemu dan sangat strategis. Oleh karena itu jalan-jalan penghubung itu menjadi salah satu tempat untuk komersil yang potensial. Oleh karena itu ketika jalan Tunjungan ini menjadi penghubung, maka dalam konteks perjalanan sejarahnya menjadi jalan yang menjadi tempat perdagangan, salah satu tempat perdagangan di Surabaya. Nah, kemudian banyak toko-toko berdiri dan berkembang semacam shopping arcade, kemudian ada shopping street, dan kemudian menjadi ikon. Nah, kalau kita lihat foto lama di sini, dari dulu sudah ini ramai. Mana ini, Mas? Jalan Tunjungan ya? Ya, Jalan Tunjungan. Kemudian yang di bawah ini Siola itu. Ya, Siola, benar. Nah, itu yang menjadi poin penting bagaimana nanti akan kita lanjutkan dengan potensi-potensi yang ada. Nah, Kota Lama ini kan kemudian terletak di sekitar Jembatan Merah dan sekitarnya. Kota baru ini kemudian dirancang pada 1905, berada di sisi selatan, mulai Gubeng, Darmo. Jadi kalau kita lihat Jalan Tunjungan lurus terus kan sampai Darmo begitu. Ya, betul. Gitu kan? Itu yang disebut ini ya, kota Prajanya ya di situ ya. Iya, benar. Jadi kemudian muncul hunian-hunian baru di sekitar Darmo dan sekelilingnya, yang mungkin sekarang itu kayak Menteng gitu ya. Kalau di Jakarta kan Menteng gitu ya. Di sini kan Darmo dan sekitarnya itu, aduh, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa. Loji ya Mas ya, loji. Iya. Loji ya. Orang-orang yang punya orang-orang kaya lah yang bisa hidup di situ gitu ya, beli rumah di situ gitu. Nah, di sini kemudian terus berkembang menjadi inspirasi karena akses yang utama begitu dari utara ke selatan itu Jalan Tunjungan. Maka kemudian ada istilah, ada lagu rek ayo rek melaku-melaku nang Tunjungan. Nah, lagu ini kemudian menjadi fenomenal, menjadi semacam lagu ikonik tentang Surabaya. Ada nggak lagu ikonik tentang Surabaya yang lainnya? Oh, mungkin Jembatan Merah gitu ya. Jembatan Merah itu ya. Punya lagu Gesang kalau nggak salah itu. Nah, kemudian ada juga ayo rek melaku nang Tunjungan. Itu dan secara histori diciptakan lebih dulu mana ya, Mas? Kalau melihat ayo rek melaku nang Tunjungan, berarti lagu ini ada setelah Tunjungan ini menjadi ramai. Ya, betul. Banyak orang kemudian berjalan kaki. Nah, ini kan ada penjelasan menjadi shopping street begitu. Nah, akhirnya lagu itu muncul menjadi inspirasi dan sampai sekarang menjadi ikonik juga bagi Surabaya dan Jalan Tunjungan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ulasan berita, ini kan menelusuri sepanjang Jalan Tunjungan dikenal sebagai pusat perdagangan. Kita lanjut. Nah, ada juga bangunan-bangunan bersejarah di situ. Bangunan-bangunan bersejarah kalau kita lihat dari ulasan di Radar Surabaya ini, ada Siola yang dibangun oleh arsitek luar biasa begitu ya, Wolf Schumacher gitu. Kemudian kalau kita lihat memang dulu di Jalan Raja Wali ya, sampai Gedung Internasio itu banyak bangunan-bangunan yang luar biasa, termasuk Hotel Ibis dan sekitarnya begitu. Tapi kalau kita amati, sebentar, saya potong dulu sebentar, Mas. Ya. Jadi kalau di Jalan Tunjungan tadi kan sudah, kalau kita mendengar sejarahnya, berarti kan itu kalau sekarang itu disebut Perjas ya, perdagangan dan jasa. Ya. Itu bahwa kayak Siola sebagai pusat perdagangan saat itu ya, dan sampai sekarang kan juga gedungnya dipertahankan, tapi sudah fungsinya sudah berubah. Kemudian ada hotel ya, Hotel Majapahit yang sampai sekarang
Artinya antara perdagangan dan jasa yang tumbuh di jalan itu sampai sekarang eh, tidak berubah. Kemudian kaitannya dengan jalan Raja Wali, kalau yang tadi disebut sebagai wilayah kota lama ya, kota Indis ya, dan itu memang dibangun lebih dulu. Eh, apakah sebelum Tunjungan itu dulu Jalan Raja Wali itu sebagai kawasan perjas juga itu? Ya, kalau kita lihat di situ di Jalan Raja Wali nanti sampai Jembatan Merah. Jadi dulu itu kantor gubernur sebelum di Gerahadi itu ya di pas tusuk satenya jembatan itu. Oh gitu ya. Kalau kita dari JMP kemudian ke Jembatan Merah itu di pojokan situ dulu. Yang sekarang jadi fungsinya jadi bank itu ya. Iya, jadi dulu itu adalah kantor gubernur yang kemudian dengan perkembangan spasial kota akhirnya lebih ke tengah begitu. Dipindah ke tengah ya. Dipindah ke yang lebih besar dan kemudian lebih representatif di Tugu Pahlawan itu. Nah, Jalan Raja Wali memang ada pusat jasa dan kemudian pusat-pusat pemerintahan begitu. Ada gedung-gedung yang itu menjadi gedung internasional, kemudian ada bank dan lain sebagainya. Jadi menjadi kalau sekarang itu mungkin seperti balai kota dan ini Gerahadi begitu ya. Di situ banyak kantor-kantor pemerintahan di era kolonial dan pasti pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan. Apa boleh saya sebut kalau Jalan Tunjungan itu banyak sebagai head office ya dari perusahaan-perusahaan besar saat itu ya, yang mungkin yang mengurusi pergudangan dari pelabuhan Tanjung Perak menjadi semacam pusatnya ini ya, mengurusi sebagai kantor pusatnya usaha-usaha perusahaan-perusahaan besar saat itu. Apa seperti itu? Kemudian retailnya bergeser ke ini ya, ke Tunjungan gitu ya. Ya, kalau sebelum Tunjungan atau mungkin daerah-daerah lainnya ada Kia-Kia di situ. Ya. Itu juga menjadi salah satu tempat perdagangan di era kolonial, bahkan Kembang Jepun sampai sekarang begitu. Di Kembang Jepun itu lebih tua lagi gitu ya, karena di sana arahnya kan lebih ke utara, jadi itu menjadi awal kemudian perkembangan kota. Nah, Tunjungan ini menjadi salah satu yang kemudian dibangun dan berkembang pesat saat itu. Nah, kalau kita lihat potensi historisnya begitu, ada gedung Shola ya, ini Robert Lightlaw, konglomerat Inggris, kemudian ini pusat grosir terlengkap. Ini kayak mall dulu itu, kalau dulu itu serba begitu mungkin ya. Serba ya. Nah, semuanya ada gitu. Orang-orang kalau belanja di sana, dan kemudian saat era Jepang ini menjadi toko Chiyoda. Ketika Jepang masuk gitu kan, kemudian ini diubah menjadi pusat perdagangan yang memiliki ciri khas yang Jepang begitu. Dan ini juga berdampak kepada Hotel Oranye gitu ya. Hotel Oranye yang kemudian diubah menjadi Hotel Yamato. Nah, ini kan satu deretan kan begitu. Satu deretan, dan kemudian Jepang tahu bahwasanya potensi Jalan Tunjungan ini sangat luar biasa dengan bertumbuhnya tempat-tempat perdagangan, kantor-kantor barang dan jasa, dan kemudian saat era Jepang berganti sangat Jepang banget begitu, diubah. Nah, ada juga monumen pers perjuangan Surabaya di putaran ya, pertigaan di situ gitu. Gitu ya. Kemudian ada juga toko 6 ini ada foto yang saya temukan di Google begitu ya. Tepatnya kapan saya juga kurang ada penjelasan lebih detail tentang foto ini. Saya ambil dari Surabaya Tempo dulu.
Ini ada toko Kwang gitu ya, ada juga toko Nam gitu. Nah, toko Nam ini tahun 1930-an dan toko Kwang ini terkenal begitu ya, menjadi semacam ikon gitu ya, menjadi toko yang terkenal. Kemudian di sepanjang Jalan Tunjungan pernah ada restoran Halendorn yang dirancang oleh Van Ooyen, dan ini juga sekarang sudah tidak ada, termasuk juga toko Nam ya, mangkrak semuanya begitu ya. Nah, Saya nanti tahu tinggal, toko 6 itu dibongkar tahun 90 kayaknya. iya benar, tahun 90-an itu dibongkar begitu. Nah, apakah kemudian saya kurang memahami siapa yang kemudian menjadi ahli waris, siapa yang kemudian memiliki kewenangan di situ untuk kemudian melakukan revitalisasi semisal seperti itu dalam pendekatan historis, edukatif, atau wisata, atau semuanya. Itu kalau saya boleh katakan bahwa pilar yang di toko 6 itu sekarang masih dipertahankan di depannya ini Ya. hotel Sheraton itu. Jadi di itu masih ada pilar yang masih dipertahankan, itu bekas toko 6. Karena saya dulu masih mengalami, saya belanja di toko 6 masih mengalami. Tahun 85 itu saya masih mengalami belanja di toko 6. Tapi bentuknya sudah nggak seperti ini. Jadi ya, tapi namanya masih toko 6. Dan terus tahun 90 saya amati sudah dibongkar seiring dengan Tunjungan Plaza itu mulai berkembang secara pesat. Akhirnya pilar itu yang itu sekarang masih dipertahankan, masih ditopang sama ini besi WF itu. Saya pikir itu. Kalau mungkin saya salah, mungkin bisa dikoreksi. Tapi saya yakin bahwa itu merupakan ini pilarnya toko 6. Ya. Ini yang menjadi poin penting juga bagaimana kemudian merevitalisasi, karena dulu itu menjadi pusat perdagangan, pusat barang dan jasa yang ramai begitu, orang jalan-jalan. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada becak yang ramai gini kan ya, becak ini wirawiri gitu kan, ini menjadi salah satu ilustrasi bahwasanya daerah ini ramai begitu. Nah, kalau sekarang mungkin banyak ojek mangkal mungkin begitu ya sekarang ya. Nah, kemudian kini mau diapakan Tunjungan? Kalau kita lihat dari potensi historis dan kemudian edukatif serta wisata sangat memungkinkan untuk direvitalisasi. Dulu tidak hanya sekarang ya, waktu saya masih kuliah itu sekitar tahun 2003-an gitu ya, anak milenial gitu saya. 2003. Dulu itu sempat mau dibikin seperti Malioboro sudah begitu ya, mau dibikin semacam pasar malam sudah begitu, atau bahkan mungkin di era-era tahun 2000-an begitu ya. Ini banyak sekali ini ya anak-anak muda atau yang ke Siola gitu kan, tapi beli VCD yang dikreseki itu kan. Nah, ini menariknya di situ. Jadi potensinya sangat luar biasa dulu, mulai dari sentra jualan VCD, jualan jam, terus diubah dulu di situ ada toko buah begitu, toko elektronik, ya pasang surut begitu ya, tidak bisa stabil begitu di Tunjungan situ, Siola. Nah, saat ini kalau kita lihat bahkan menjadi layanan satu atap, dan di bawahnya juga ada museum. Nah, tidak banyak juga atau yang tahu di situ ada museum Siola begitu. Itu kan museum Surabaya begitu ya. Nah, tidak semuanya tahu lah ini ada problem apa yang kemudian menjadikan tidak berkembang seperti daerah-daerah yang lainnya. Saat Wali Kota Risma juga pernah ada pasar rakyat begitu, semacam pasar rakyat 1 bulan sekali ditutup dan kemudian itu menjadi
semacam perayaan begitu, dan saat pandemi berakhir gitu ya. Nah kemudian sekarang Wali Kota Iri Cahyadi membuat semacam tunjungan romansa gitu ya. Apakah tunjungan romansa ini bisa berkelanjutan? Kalau kita lihat dari proses historisnya ini, dibikin apapun itu pasang surut gitu kan, hidup mati begitu. Nah, ini yang menjadi problem di kota Surabaya. Kalau kita lihat, ada nggak sih Surabaya itu sentra jajanan gitu ya, atau pusat kuliner yang dibangun oleh pemerintah kota itu yang established dan berkelanjutan atau terus ada begitu. Sustainable. Ya, sustainable. Kalau kita lihat jarang sekali. Kia-kia yang luar biasa seperti itu ya akhirnya tutup begitu. Sentra-sentra PKL kalau kita lihat sekarang tidak ramai begitu ya. Beda dengan yang dibikin oleh swasta atau industri kreatif yang lainnya, akan lebih cenderung bertahan. Kalau kita lihat sentra PKL, sentra UMKM di Surabaya ini ya itu mati hidup. Nah, apakah ini kemudian bisa dibangun seperti kawasan Braga di Bandung? Nah, ini perlu kajian yang mendalam. Atau seperti Malioboro. Nah, tunjungan romansa ini apakah digunakan untuk rekreatif, edukatif, atau yang lainnya? Terutama rekreatif ini ya pasti ada sentra ekonominya begitu, dan kemudian orang kemudian berwisata dan berbelanja. Edukasinya apakah kena begitu? Kalau kita lihat di Jogja begitu, katakan Malioboro, ada benteng, ada keraton, kemudian khas kejawaannya dengan tradisinya itu seringkali menjadi daya tarik Malioboro, orang-orang pergi ke Jogja begitu. Nah, Surabaya ini yang awalnya memang didesain sebagai kota kerja, kota perdagangan, apa yang kemudian bisa dikaitkan dengan pendekatan rekreatif dan edukatif gitu. Kalau kita lihat mungkin edukatifnya ada museum, tetapi museumnya juga perlu dibenahi luar biasa begitu. Atau bahkan Simalakamanya gitu ya. Simalakamanya ini tunjungan ini pusat jalan raya yang mana ini penghubung begitu. Berbeda dengan Malioboro begitu. Orang mungkin bisa saja tidak lewat Malioboro tetapi masih bisa ke keraton. Nah, sementara kalau orang tunjungan mau ke pusat kota itu ke Gerahadi, ke Balai Kota. Jalan tunjungan ini yang paling cepat dan kemudian paling diinginkan begitu. Nah, apakah kemudian ada rekayasa jalan atau apa untuk kemudian membuat Malioboro Surabaya ini gitu ya, atau tunjungan romansa ini bisa sustainable? Karena kalau tiap malam dijadikan semacam tempat untuk kongko begitu, apakah tidak menutup kemungkinan orang yang lainnya itu merasa terganggu kan begitu? Orang mau ke pusat begitu ya harus berbelok jalan yang lebih jauh begitu. Nah, ini yang menjadi poin penting, ataukah ada jalan-jalan lain yang digunakan yang representatif untuk menggantikan jalan tunjungan sebagai penghubung begitu. Nah, ini kalau menurut saya ya, dengan kajian bagaimana infrastruktur ini berpengaruh ya. Tidak kemudian serta-merta diubah begitu terus jadi. Karena dari proses historisnya ya pasang surut begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi poin penting bagaimana kawasan ini apabila dijadikan sebagai tempat untuk
perdagangan dan jasa, atau ini kan Tunjungan Romansa menjadi semacam pilot project untuk mengatasi ekonomi pasca pandemi begitu, sentra UMKM dan lain sebagainya. Ataukah mungkin kalau perlu tidak hanya sepanjang jalan Tunjungan, tetapi sampai balai kota, saya rasa bisa dijadikan sebagai tempat untuk ya lebih panjang gitu ya, untuk orang berwisata gitu. Nah, apakah ini sangat dimungkinkan? Ada mall, kemudian ada hotel, ada kenangan historis di situ, hotel Tunjungan begitu. Hotel Yamato, hotel Majapahit, yang mana itu menjadi sentra edukatif. Orang di situ kemudian bisa berjalan-jalan sambil ditemani oleh pemandu wisata sejarah, misal seperti itu. Jadi Mas Bayu ya. Jadi dari aspek kesejarahan, saya pikir mungkin memiliki kekuatan ya. Jadi dari aspek sejarah, Jalan Tunjungan ini memiliki kekuatan untuk dikembangkan sebagai wisata, dalam arti memiliki karakter yang unik ya, karena setiap kota itu kan memiliki legenda ya, dalam arti street ya. Tadi sudah dijelaskan di Bandung ada Braga ya, di Bandung punya Braga dengan karakternya sendiri, Malioboro juga seperti itu. Kemudian di Surabaya ada Tunjungan. Artinya masing-masing kota ini tidak bisa menirukan. Jadi sebuah jalan di kota lain tidak akan bisa diimplementasikan di kota lain tentunya kan gitu. Karena masing-masing kota memiliki nggak bisa di-copy paste kan gitu ya. Ya, benar sekali. Saya sepakat itu. Jadi artinya ini harus dikembangkan sesuai dengan karakternya. Dari beberapa perjalanan sejarah yang sudah dilakukan oleh mulai Bu Risma sampai sekarang oleh KRI itu, sekarang dengan Romansa ya. Kalau saya kemarin sudah banyak ngobrol dengan Dinas Pariwisata, ini Romansa itu memang diarahkan pada kegiatan malam hari. Jadi ketika sore kan memang itu dilarang parkir itu. Sampai jam 4 sore parkir sudah nggak boleh, di on street nggak boleh. Itu harus off street. Tapi ketika pada jam 7 malam itu sudah boleh berlaku parkir on street. Kemudian saya lihat di situ ada manusia patung, kemudian street musician juga sudah hadir. Itu semua dikelola oleh Dinas Pariwisata. Jadi artinya memang itu dikembangkan sebagai sebuah ruang publik yang memang diarahkan untuk bisa mengundang banyak pengunjung ke situ. Jadi dikembangkan sebagai sebuah ruang publik, jadi trotoarnya, kemudian bangunan-bangunan cagar budaya yang memang masih dipertahankan keasliannya, kemudian didukung adanya Hotel Majapahit, walaupun itu juga memiliki segmen tertentu. Artinya masyarakat Surabaya dan mungkin juga pendatang itu juga bisa menikmati apa yang disebut kuliner ya, yang ada di beberapa blok itu sudah menyediakan UMKM untuk kulinernya. Artinya ini merupakan sebuah upaya untuk bisa menuju bagaimana Tunjungan ini bisa menjadi sebuah kawasan yang memang benar-benar saya pikir dikatakan berhasil ya. Berhasil dalam arti mengundang wisatawan, karena memang dalam masa pandemi ini orang kan diharapkan staycation ya. Stay tapi bisa menikmati wisata di tempatnya sendiri. Nah, dengan adanya aspek-aspek kesejarahan, saya ingin mendapatkan pencerahan dari sejarawan. Apakah poin-poin dari sejarah yang ada di kota Surabaya itu bisa dijadikan sebuah momentum ya, untuk bisa social memory atau apapun itu, apakah dalam bentuk-bentuk slide, apakah dalam bentuk-bentuk semacam folklore atau apa gitu, sehingga atraksi-atraksi itu tidak terbatas pada yang ada sekarang gitu. Jadi kita hanya melihat bangunan budaya material ya, jadi peninggalan fisik yang ada, bangunan-bangunan gedung yang memang masih utuh, kemudian kesenian yang memang digali ya dari yang ada itu supaya tampil seperti merepresentasikan sebagai budaya lokal Surabaya, seperti ngremo.
Remo ini sekarang saya lihat juga sudah mulai dikembangkan di kampung wisata Ketandan, yang di situ juga menjadi ikonnya adalah pendoponya Cak Markeso. Cak Markeso juga sudah mulai dikembangkan di situ. Artinya apa? Apakah sejarah yang kalau misalnya ada tentang sejarah dari zaman kolonial, kemudian zaman kemerdekaan, dan ketika kita sudah bisa menikmati budaya kita sendiri yang akan kita tampilkan, apakah ini bisa digabungkan, dikombin gitu, Mas Raji? Ya. Kalau kita lihat proses historis ini kan panjang ya. Ada era sebelum kolonial, kemudian era kolonial, dan saat ini. Kalau kita lihat, kalau ada paket begitu ya, semacam buklet perjalanan begitu yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata. Jadi Tunjungan itu ada semacam buklet atau selebaran atau mungkin QR code gitu bagi orang yang tidak suka dengan selebaran ya. Sekarang sudah era digital, historis Tunjungan. Jadi orang bisa melihat gitu ya. Kemudian gedung Siola ini apa gitu bisa kita barcode misal seperti itu. Kalau yang hard copy-nya mungkin ada semacam kayak rute rute Jalan Tunjungan. Jadi kayak kalau di Jogja kan ada destinasi 1, destinasi 2, dan itu bukan hanya pemerintah kotanya ya atau kabupatennya ya, bahkan orang-orang yang kemudian memiliki paket wisata itu dengan sendirinya membuatkan begitu, hampir sama ya, semacam copy paste begitu ya, punya ini di-copy oleh biro traveling ini, biro travel itu. Nah, tapi itu menjadi poin penting bahwasanya ada semacam frekuensi yang sama untuk membangun atau membuat destinasi 1, 2, 3 dan seterusnya, yang mana itu nanti terserah apakah kemudian dipakai untuk jualan ya, berwisata begitu, dengan ciri khasnya masing-masing. Entah itu dimulai dari Siola atau dimulai dari Gedung Grahadi atau dimulai dari Tunjungan Plaza, yang kini kemudian balik ke belakang, atau kemudian dari karena romansa ya, dari masa lalu kemudian ke masa kini, itu sah-sah saja. Ya tidak hanya tugas dari Disbudpar, tetapi alangkah lebih baiknya ketika Disbudpar mengawali itu, dan setelah ada gitu ya, maka itu kan bisa juga di semacam copy paste oleh biro-biro traveling atau mahasiswa yang kemudian mencari sumber penghasilan tambahan untuk menjadi guide begitu. Nah itu sangat terbuka. Ya, artinya metodenya yang bisa di copy paste ya. Iya begitu. Dan itu akan sangat terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di situ dengan berbagai macam cara. Nah, kalau semuanya sudah mengarah ke sana, ya itu pastinya nanti akan menguatkan orang datang ke Surabaya, dan tentunya romansa ini juga harus berkelanjutan. Jangan kemudian sekarang ramai, besoknya selesai begitu ya. Oke, dan kemudian sebelum dilanjutkan yang mungkin lainnya. Ada tanggapan dari peserta yang hadir di sini, monggo, atau mungkin dari Mas Afan atau Mas Ali, monggo. Saya mau izin, Pak. Oh, monggo, Mas Irwan, silakan. Ini menarik ini, saya Cak Bayu, ini tadi saya menyimak bahwa Tunjungan Surabaya ini masyarakatnya adalah masyarakat memang dari awal sama Belanda masyarakat urban begitu ya, masyarakat urbanisasi ini ya, produk dari urbanisasi begitu ya, sehingga tadi ada perkembangan kota dari kota yang lama ke kota baru, dan petnya ini adalah Jalan Tunjungan ini.
Nah, tadi saya melihat bahwa ini terkait dengan, saya melihat yang sekarang ini yang ada ya, barangkali terkait dengan mungkin seperti tadi disampaikan, apakah kita mau seperti di Braga, Malioboro dan sebagainya, tadi cuma Pak Sidik tadi. Saya kira ini kita perlu untuk menggali itu tadi Pak Bayu, apakah ini ada nanti ya kira-kira elemen-elemen yang terkait dengan kesejarahan di tadi disebutkan kalau tidak salah itu era kolonial, kemudian pra kemerdekaan itu ya. Jadi itu yang men-setting di mana Tunjungan ini, di Jalan Tunjungan ini. Nah ini saya sebagai awam ini Pak Cak Bayu, kalau saya lihat Tunjungan ini rasanya saya di Malioboro ini bagaimana ini? Karena ini dari apa furniture streetnya, lampu-lampunya dan sebagainya ini kayak di Mataram di Jogja sana, jadi era kerajaan Mataram gitu ya. Apakah ini pandangan saya? Apakah ini justru tidak mengaburkan nanti tadi yang disampaikan bagaimana kita untuk menggali di apa kesejarahan di kolonial kemudian di prakemerdekaan sampai ke kemerdekaan ini. Kalau saya lihat kan kuatnya kan di sana ini bagaimana nih Cak Bayu mungkin dari kacamata ahli pakar sejarah ini, monggo Cak Bayu. Ya, ini suatu hal yang memang tidak mudah ya memunculkan kekhasan begitu. Memang kalau kita lihat ornamen-ornamen dan kemudian lampu-lampu yang ada di Tunjungan itu sangat cukup menarik perhatian gitu ya, orang jalan berfoto. Tetapi kalau ini untuk meningkatkan ekonomi itu perlu juga dilihat sejauh mana, perlu dihitung ya secara matematis yang kemudian saya juga kurang paham untuk menghitung itu. Karena kalau kita lihat orang di sana hanya datang kumpul-kumpul, foto-foto, selesai. Ya, mungkin warung-warung atau kafe-kafe shop itu tidak banyak orang yang kemudian nongkrong atau itu mungkin seperti di Malioboro begitu ya. Nah, orang di sana cenderung datang nongkrong, bukan nongkrong sebenarnya apa ya, berjejer di sepanjang jalan begitu. Dan foto-foto saja, itu yang kemudian lebih banyak di situ. Nah, kalau kita lihat dikaitkan lagi dengan konteks historis, saya rasa di situ ada pertigaan yang kemudian ada pasar gitu ya, pasar di Tunjungan itu, nah pasar Genteng itu sebenarnya itu juga bisa direvitalisasi ketika malam menjadi mungkin di situ sentra makanan begitu yang menawarkan berbagai macam olahan makanan begitu. Karena itu nanti juga menjadi street food-nya di situ. Atau mungkin juga ornamen-ornamen di sepanjang Jalan Tunjungan tidak hanya lampu-lampu tetapi mungkin bisa dikuatkan lagi gedung-gedung yang bersejarah itu menjadi tempat-tempat yang lebih hidup lagi. Ini kolonialnya akan kena. Nah, kemudian untuk era sebelumnya begitu, tadi sempat disebut oleh Cak Sidik bahwasanya ada tari remo. Nah, tari remo meskipun tidak berasal dari Surabaya, tetapi saat ini sudah menjadi semacam tarian selamat datang gitu. Nah, tarian selamat datang ini orang menari remo kan tidak banyak begitu. Alangkah lebih baiknya itu juga ditawarkan kepada sekolah-sekolah atau kepada universitas yang memiliki seni. Ya gitu ya, ada Wilwatikta, ada UNER, ada UNESA, ada ITS yang memiliki mungkin semacam unit kegiatan mahasiswa, tari dan sebagainya. Atau komunitas-komunitas itu yang kemudian dihadirkan. Jadi ada nuansa tradisional begitu yang dikemas secara kekinian dan itu menjadi semacam parade atau sambutan selamat datang. Tari remo kan begitu, sambutan selamat datang kan begitu. Nah ini kemudian menjadi
ikon selamat datang bagi para wisatawan untuk hadir di Jalan Tunjungan seperti itu. Ya, jadi saya pikir kalau ngeremo, kita tahu bahwa ludruk, ngeremo dan sebagainya yang itu memang budaya Jawa Timur ya, budaya Jawa Timur. Kita tahu bahwa sebenarnya ludruk itu bukan berasal dari Surabaya, tapi dari Jombang kan gitu. Artinya Surabaya, Mojokerto, Jombang ini merupakan sebuah satu teritorial budaya saya pikir. Jadi artinya kalau misalnya Surabaya menggunakan kesenian itu sebagai untuk tari selamat datang, untuk menyambut tamu dan sebagainya, saya pikir ini sah-sah saja kan. Artinya itu bisa digunakan. Artinya seperti kayak gedung Cak Durasim. Cak Durasim itu kan asli Jombang juga, ya kan? Tapi akhirnya dijadikan nama gedung. Dijadikan nama gedung kesenian di Surabaya. Artinya saya pikir kalau misalnya kesenian-kesenian asli Jawa Timur yang memang nanti bisa dilembagakan di Surabaya dengan model pelestarian seperti memanfaatkan kurikulum atau ekstrakurikuler atau unit kegiatan di perguruan tinggi, saya pikir ini bisa. Kemudian kemarin saya juga melihat bahwa di Kampung Ketandan yang ada di balik blok Jalan Tunjungan, kita tahu ya bahwa ciri-ciri perkotaan itu kan masih belum berubah, Cak Bayu. Jadi di balik gedung-gedung itu ternyata ada sebuah kampung sempit ya, kampung sempit, dan itu memang sudah menjadi ciri-ciri urban, Mas. Iya. Nah, itu ada yang tadi saya sebut bahwa di situ ada pusat kegiatan ngeremo di situ yang disebut Cak Markeso. Jadi unit kegiatan ngeremo ya semacam pendopo gitu yang disebut pendopo Cak Markeso lah. Ini Pemkot seperti memberikan honor kepada guru seni untuk mengajarkan remo itu kepada siapapun yang berminat untuk belajar ngeremo, terutama ya orang-orang di sekitar kawasan Tunjungan itu sendiri. Nah, kalau ini semakin berkembang dan itu sudah jadi, saya pikir kayak kawasan Genteng Kali ya, itu sebagai pusat jajanan nanti juga bisa sukses ini. Jadi situ ada tipologi street food ya, dan ditutup untuk malam hari orang seperti di Korea itu kalau kita makan itu kan ada street food khusus ya, itu di situ bisa rame. Ketika orang hanya foto-foto atau selfie di Jalan Tunjungan menggunakan ornamen trotoarnya dan suasana yang mungkin dapat, terus habis itu makan di situ di street foodnya itu, saya pikir gitu. Terus kemudian juga ada semacam pergelaran ini kesenian asli Jawa Timur. Nah, mungkin itu yang bisa didorong ya. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan aspek kesejarahan dari masa kolonial sampai saat ini, mungkin itu bisa dikembangkan menjadi sebuah catatan sejarah ya, Mas Bayu ya. Bagaimana menurut pandangan Anda? Ya, saya sepakat bahwasanya apa yang dikatakan oleh Cak Siti bahwasanya itu menjadi sebuah budaya gitu ya, apalagi tipologi arek begitu, itu kan menjadi faktor bahwasanya ada tipologi secara general begitu daerah-daerah yang kemudian memiliki kebudayaan yang hampir sama, sehingga itu menjadi ciri khas dari budaya arek. Nah, ya tadi bukan berarti saya ingin menegasikan gitu ya, menegasikan tari remo tidak dari Surabaya, tetapi ini menjadi satu penguat itu ya di Jawa Timur ini, terutama khususnya Surabaya. Nah, tidak cukup dengan di jalan atau sentra di Genteng itu, sebenarnya kan ada juga gedung Cak Durasim itu, taman budaya itu. Nah, tetapi taman budaya ini kan kemudian trotoarnya saya rasa kurang terhubung dengan baik begitu dengan Siola begitu. Betul, ya kan, ini kemudian orang membuat malas jalan dari gedung taman budaya di situ Cak Durasim untuk ke Siola, meskipun itu jaraknya kecil itu ya, jaraknya pendek begitu. Nah, itu kan
harusnya agak lebih lebar lagi, orang itu bisa jalan dua arah begitu, seperti mungkin di jalan-jalan atau trotoar-trotoar di sepanjang jalan Tunjungan, sampai kemudian sampai Gerahadi, saya rasa sampai Balai Pemuda itu trotoarnya sangat representatif, tetapi dari Balai Pemuda ke Balai Kota itu tidak representatif, sudah mengecil lagi. Nah, artinya memang ada sebuah titik yang harus dituju ya untuk bisa kita berjalan sepanjang itu. Iya. Kalau kita lihat jalanan di Malioboro itu kan cukup representatif untuk mereka berjalan kaki begitu. Mengitari begitu, termasuk juga ada gang-gang yang kemudian itu memang terhubung begitu, dan untuk jalan itu sangat representatif. Sementara itu di Surabaya ada jalan yang jalan ramai begitu. Jalan ramai, kalau orang jalan di situ kemudian dalam mobil kan tidak nyaman ya, dan itu resiko untuk kecelakaan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi PR untuk menghubungkan itu. Ya, saya pikir ini mungkin masih banyak harus dilakukan oleh Pemkot dari masukan-masukan yang tadi kita bisa rumuskannya. Mungkin Pak Adriono bisa memberikan tanggapan. Pak Adriono ini wartawan kita, Pak Adriono. Monggo Pak Adriono bisa memberikan tanggapan. Pak Adri. Halo Pak Adri. Atau Ki Demang, monggo Ki Demang. Monggo saya silakan Ki Demang untuk memberikan tanggapan dari diskusi ini. Monggo, atau mungkin beberapa hal yang ingin bisa disampaikan mengenai budaya, karena Ki Demang ini juga saya pikir seorang budayawan. Monggo Ki Demang. Baik, terima kasih Pak Sidik. Selamat sore Pak Irwan, dan terima kasih Cak Bayu. Saya mau tanya, ini Jalan Tunjungan itu ditetapkan sebagai jalan cagar budaya tidak? Kan itu kan bagian dari struktur ya, karena memang akar kesejarahannya sangat kuat tadi disampaikan, meskipun saya agak lambat mengikuti, dan kemudian menghubungkan beberapa titik-titik yang lain pada bangunan-bangunan cagar budaya, dan Jalan Tunjungan ini kemudian dimanfaatkan menjadi ruang ekspresi, katakanlah begitu ya, bagi warganya. Mungkin saya perlu tanya itu, kalau kemudian ia ditetapkan sebagai bagian dari cagar budaya, mungkin kategorinya adalah struktur cagar budaya, karena jalan, karena menyatu dengan alam ya. Itu bagaimana model perawatannya, jadi dan kemudian pemanfaatannya selain kemudian menjadi jalan umum. Terima kasih, itu dulu. Monggo, Pak Bayu. Ya, memang kalau kita lihat PR-nya banyak ya, terkait dengan bagaimana konsep-konsep budayanya, dan bagaimana itu semacam kayak kita perlu banyak orang gitu ya untuk kemudian menguatkan baik pemerintah maupun swasta, sehingga Tunjungan ini ketika ada konsep untuk menjadi sebuah sentra wisata, semuanya bisa turut memberikan sumbangsi di situ, termasuk juga hari ini kita berdiskusi ini memberikan sumbangsi dalam konteks pemikiran begitu. Saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Ki Demang itu ya, bagaimana ya kita masih punya PR bersama untuk hal-hal seperti ini begitu. Kaitannya dengan ini, sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Artinya kan cagar budaya itu kan ada keterbatasan begitu ya. Secara fisiknya memang ya tidak boleh ada perubahan. Ada
Namun nanti bisa apakah bisa secara lebih dinamis untuk hal yang sifatnya tidak sampai pada perubahan ininya fasadnya ya. Tapi ada aktivitasnya saja yang ada di permukaan gitu. Bagaimana Mas Bayu? Memang dalam konteks masyarakat dan budaya kita memiliki UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah, ada benda, ada bangunan, ada struktur, ada situs, ada kawasan. Nah ini yang memang kalau kawasan itu kan kemudian satuan ruang geografis yang memiliki 2 situs, gitu, misalnya begitu, atau lebih, dan letaknya berdekatan. Misalnya ada Hotel Tunjungan, ada Siola. Nah ini bisa menjadi sebuah kawasan. Nah, kalau situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya. Nah, kalau struktur ini susunan binaan yang terbuat dari benda alam. Nah, ini kan. Kalau bangunan ini ya susun binaan terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding begitu. Nah, kalau benda cagar budaya adalah benda alami atau buatan manusia, baik bergerak ataupun tidak. Nah, ini kan kategori-kategori yang ada di UU Cagar Budaya sangat memungkinkan begitu ya. Jalan pun juga bikinan manusia yang memiliki memori-memori begitu, yang kemudian bisa menjadi sebuah kawasan, atau bisa jadi kawasan Tunjungan ini menjadi sebuah kawasan cagar budaya. Nah, kalau menjadi kawasan cagar budaya ini lebih luas lagi karena memiliki bangunan atau ruang geografis yang memiliki beberapa situs atau bangunan yang memiliki kedekatan. Tidak hanya terkait dengan benda fisik, tetapi kalau kita lihat juga warisan budaya itu juga ada yang berkaitan dengan karakter, semisal begitu. Jadi bukan hanya bangunannya, tetapi aktivitas manusianya, begitu. Aktivitas kultural yang mungkin mewakili identitas dari suatu daerah di situ. Nah, itu yang menjadi poin penting. Semisal di Surabaya kan memiliki banyak dialek begitu ya. Ada dialek Tionghoa, ada dialek Arab, gitu, ada dialek Are Surabaya begitu. Yang itu menjadi ciri khas masing-masing. Jadi artinya Cak Bayu ya. Jadi artinya sebenarnya kita bisa ya menampilkan atraksi budaya di kawasan ini yang secara masif, yang mungkin yang intinya kan sebenarnya gini, kalau cagar budaya kan lebih ke physically ya. Cuman kalau yang suatu kesenian yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WTB) yang memang harus dilindungi, saya pikir ini kan bisa di combine, artinya bisa saja kan dipergelarkan di situ. Saya pikir kan gitu ya. Gimana Kak Kidemang menurut Anda? Halo, Kidemang. Begini Pak Sidik. Jadi pertanyaan saya mungkin gini, mungkin agak terlambat. Yang di Tunjungan itu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai apa? Apakah memang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apa atau belum ya? Ketika kemudian dan ini mungkin kasusnya akan sama dengan Kayu Tangan, dan saya posisinya dari Kayu Tangan nih. Kalau nggak percaya ini saya sedang jalan ada di Kayu Tangan nih. Yang kasusnya sama seperti di Malang, bahwa Kayu Tangan nih, bahwa dari sisi aspek kebudayaan, aspek kesejarahan, ini banyak sekali yang sedang dieksplorasi untuk menjadi ruang publik, sehingga masyarakat kita ini sekarang dibingungkan ya dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang menyangkut soal keruangan, dan kemudian Tunjungan, Kayu Tangan yang kemudian desainnya sedemikian rupa, dan kemudian juga itu menarik, dan kemudian itu ternyata juga
menimbulkan kontradiksi pada pemanfaatan ruang gitu ya. Ini menjadi persoalan baru ya. Jadi kalau Tunjungan tadi kok ono ngomong muni Malioboro, Malang ini kan juga Malioboro karena dengan lampu yang sama, karakternya sama. Nggak tahu ini kontraktornya sama atau pemborosnya sama atau bagaimana kan gitu loh. Tetapi ini bahwa ini di Malang dan kemudian di Tunjungan mempunyai hal yang sama. Kalau bicara dalam aspek kesejaran, masing-masing punya kesejaran. Kalau menyangkut soal pemanfaatan ruang juga sama. Persoalannya adalah bahwa sudah ditetapkan atau belum. Kalau sudah ditetapkan, maka peran-peran kecagar budayaan ini menjadi lebih menonjol mestinya gitu ya. Karena di situ di undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 11 itu juga bicara soal bagaimana perlindungan, bagaimana pelestarian dan bagaimana pemanfaatan, dan semuanya kemudian harus menjadi jelas, menjadi gamblang dan kemudian terdokumentasi menjadi ada roadmap yang menyangkut soal pemanfaatan tersebut, sehingga sisi historisnya terangkat kembali gitu kan, sisi pelestariannya terjaga, tetapi ruang atraksi dan kreativitas itu terakomodir, terbangun. Tapi nampaknya itu menggabungkan ketiga hal itu susah gitu Pak. Nah, bagaimana di Tunjungan ini, apakah begitu juga atau tidak? Kami menghadapi persoalan yang sama. Saya mengikuti kegiatan ini menarik kan, karena memang nih, jangan-jangan kasusnya sama dengan kayu tangan nih, yang saat ini saya juga sedang menanganinya. Terima kasih. Oke, thank you, Mas gitu Bang. Ya. Ya, jadi itu menambah wawasan kita. Artinya setiap kota ternyata punya persoalan ya mengenai penataan kawasan, sebuah kawasan menjadi sebuah kawasan wisata. Jadi memang ada sebuah payung hukum yang memang diperlukan. Saya pikir di Surabaya juga sudah ada perwali ya mengenai kawasan cagar budaya, termasuk Jalan Tunjungan. Jadi kawasan Tunjungan merupakan kawasan yang memang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Namun untuk penetapan sebagai kawasan destinasi kawasan wisata ya, untuk destinasi wisata sendiri itu masih baru dan ini baru dirintis. Jadi kalau saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan saat ini oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pariwisata itu seperti mengembalikan lagi ngeremo di jalan di Kampung Ketandan itu juga masih baru, karena juga belum ada respon yang begitu kuat dari masyarakat di sekitarnya. Jadi sehingga apa yang kita lihat di Jalan Tunjungan kalau malam hari di situ banyak, ini kadang-kadang juga didukung oleh kegiatan oleh kondisi populasi anak muda sekarang ya. Jadi adanya kaum milenial yang begitu banyak dengan perkembangan IT, medsos dan sebagainya, mereka kemudian berfoto-foto di situ, selfie, swafoto, kemudian dijadikan juga sebagai lokasi untuk prewedding, dan juga banyak travel agent juga banyak mengambil gambar, video dan juga berdasarkan aktivitas yang ada di Jalan Tunjungan. Artinya sebenarnya kawasan Tunjungan ini saya pikir sebuah kawasan yang potensi ya, memiliki potensi untuk dijadikan sebuah kawasan wisata, memiliki kekuatan sejarah, berkarakter ya, karena memiliki sejarah yang kuat, memiliki karakter arek Surabaya, kemudian juga didukung oleh benda-benda peninggalan material yang cukup banyak. Artinya kita masih punya APR ya, kita bersama pemerintah Kota Surabaya, kita mungkin tetap bisa memberikan kontribusi pemikiran bagaimana kawasan Jalan Tunjungan menjadi sebuah kawasan urban tourism yang bisa sukses ke depannya. Bisa ramai dalam arti bukan harus sama dengan Malioboro, harus sama dengan di kota-kota lain, tapi artinya memiliki karakter yang benar-benar bisa mendapatkan income bagi pemerintah Kota Surabaya. Itu yang nomor 2 saya pikir ya. Tapi yang jelas adalah kawasan ini sudah menjadi kawasan yang sukses menjadi layanan kepada masyarakat di bidang pariwisata. Mungkin gitu ya, Mas atau Cak Bayu. Ya, ini menjadi problematik ya kalau kita lihat Surabaya sudah
sebenarnya punya gitu ya, punya daftar begitu ya. Ada sekitar 220 kalau tidak salah begitu ya, nanti mungkin yang punya data validnya itu bisa dicek begitu. Nah, namun dari daftar dan kategori bangunan cagar budaya ini masih hanya sebatas penetapan begitu. Kalaupun yang kawasan itu seingat saya itu ya Kampung Lampitan gitu ya, Pasar Pabean begitu ya. Kemudian pemukiman warga Tionghoa Kembang Jepun, pemukiman Arab Ampel begitu ya, pemakaman Peneleh begitu. Kalau yang Tunjungan masih belum menjadi kawasan cagar budaya begitu. Kalau gedung atau bangunan saja itu banyak sekali. Kemudian ya mulai Siola, kemudian Monumen Pers ya. Itu terus Hotel Majapahit itu. Nah, kalaupun nanti didorong untuk menjadi kawasan ya segera saja. Kan sudah ada begitu kategori bangunan, kemudian ada juga bangunan dengan karakter apapun lah begitu ya. Hotel, kemudian gedung dan lain sebagainya. Segera saja ini didorong oleh Kafein ini untuk menjadi penetapan kawasan begitu, supaya ini nanti juga berkaitan atau berseiring berselaras dengan bagaimana melakukan revitalisasi Jalan Tunjungan yang kemudian kalau saat ini kan Eri Cahyadi sebagai wali kota kan ada romansa begitu ya. Romansa ini kan mengingatkan masa lalu gitu ya. Iya, betul. Karena frasa romansa sendiri itu juga dipilih karena sebenarnya sebuah kawasan jalan itu selain memiliki, kalau dalam istilah arsitektur itu livable street ya, livability street ya, memiliki kenyamanan di dalam melayani penggunanya. Di samping itu bisa menimbulkan romansa masa lalu, jadi memori. Jadi orang kalau di situ itu berada pada sebuah situasi ya, mengingatkan pada kondisi-kondisi ya memori. Dengan ditambah lagi dengan jalan melaku dan melaku nang Tunjungan dan sebagainya. Artinya orang ketika berkunjung ke jalan itu tidak hanya sekedar menikmati perabot kota yang mungkin sekarang sudah ditata sedemikian rupa, kemudian ada bangku tamannya, bisa duduk, bisa ngopi. Kan sekarang sudah banyak dibuka kopi-kopi baru, kafe-kafe baru yang mungkin tetap menempati blok ya, persil yang ada di situ yang masih dipertahankan bentuknya. Dan ini sekarang sudah mulai banyak. Dan ini sudah banyak orang-orang nongkrong di situ. Artinya kalau malam hari sudah banyak ini, sudah sangat ramai sekali sampai malam pun. Jadi kalau kita melihat secara visual ya mungkin ini sudah bisa dikatakan mengarah kepada suatu keberhasilan untuk penataan sebuah kawasan menjadi objek wisata ya. Jadi ciri-ciri yang bisa diidentifikasi adalah kunjungan yang sangat signifikan dan itu berkelanjutan. Lah, ini saya pikir harus dipelihara, harus dijaga dengan beberapa peristiwa-peristiwa budaya atau event-event ya. Saya pikir yang nanti bisa dilakukan di kawasan ini. Saya pikir gitu. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan, monggo Pak Adi Prawito. Oh, siap. Sugeng Santan, monggo Pak Adi. Terima kasih Pak narasumber, Pak Bayu Aji ya. Sama Pak Nur Sidik, sama Pak Sek ini ada. Sudah dengar suaranya ya? Cukup jelas. Cukup jelas. Oh ya, ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Kafein yang mengikuti acara ini. Saya kira tadi menarik ya Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh para narasumber dan para yang menanyakan tadi. Saya melihatnya juga begitu. Jadi Tunjungan itu kan sudah ikon sudah sejak zaman dulu. Sudah saya kecil itu sudah jalan-jalan di Tunjungan. Tapi sampai sekarang ikonnya itu hanya Hotel Mojopahit. Hotel Mojopahit. Dan yang dieksplor itu hanya pertempuran 10 November. Memang 10 November menyobek bendera itu aja yang dikenang anak-anak sekarang ini. Oh, di situ tempat penyobekan bendera di Hotel Mojopahit.
Nah, pengembangan lain saya kira ini bisa dilakukan. Pemkot sudah memulai dengan trotoar diperlebar. Terus sekarang sudah banyak yang memanfaatkan itu pada jalan-jalan, tetapi itu saya kira masih belum optimal, tidak optimal. Jadi hanya sepotong-sepotong lah. Ini keseriusannya Pemkot untuk menjadikan Tunjungan ini menjadi ikon yang menyeluruh. Jalannya ini kan pendek sebetulnya, pendek. Seharusnya ini harusnya dilakukan dengan agak serius ya, serius dengan menampilkan sejarahnya. Sejarah tidak hanya pertempuran di situ, mungkin ada sejarah lain mengenai tadi sudah fasad-fasad bangunan itu yang merupakan sejarah. Di situ ada bangunan-bangunan lama, kantor Badan Pertanahan itu yang dipakai itu juga bisa. Terus museum-museum itu dimanfaatkan, museum Siola itu juga bisa dimanfaatkan. Saya kira ini harus serius ini pemerintah Kota Surabaya ini untuk mengangkat Jalan Tunjungan. Saya kira sementara ini memang terlihat kurang serius ya untuk memajukan Jalan Tunjungan ini, karena nanti kalau kita kehilangan momentum, ini jadinya Jalan Tunjungan ini hanya Hotel Mojopahit. Jadi yang dikenal anak-anak sekarang ini hanya pertempuran di sekitar itu, penyobekan. Untuk di awalnya sampai ke akhirnya itu tidak ikut, artinya ya di situ aja ikonnya. Kalau tidak dilakukan pembenahan mulai dari sekarang. Jadi saya setuju tadi fasad bangunan itu harus agak masif dilakukan. Jadi tidak setengah-setengah. Nanti kalau tidak masif itu kan merupakan sudah cagar budaya ya, tidak bisa dirubah. Jadi merubahnya mungkin di belakangnya baru dibangun hotel, seperti sekarang ini dibangun hotel di belakangnya, tapi di depannya fasadnya masih bangunan lama. Nah ini pemerintah kota harus serius sebetulnya, harus menata kembali Jalan Tunjungan ini biar anak-anak muda sekarang itu care juga. Ini sudah care sebetulnya, tetapi pemerintah kota yang kelihatannya harus lebih all out lagi untuk bagaimana kita mengangkat Jalan Tunjungan ini tidak hanya sekedar melakukan Tunjungan, tetapi tidak ada kurang terkesan kelihatannya. Saya kira itu Pak Siddiq, Bapak Bayu, terima kasih atas pencerahan-pencerahannya. Ini saya kira menarik sekali kita mengangkat dari aspek kesejarahan ini. Saya kira itu, terima kasih. Matur nuwun, Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin saya buka satu sesi pertanyaan lagi, tanggapan monggo dari teman-teman yang lain. Monggo, saya persilakan. Bisa raise hand. Mas Johan, monggo, dari sisi arsitek. Karena Jalan Tunjungan ini saya pikir sangat erat kaitannya dengan sejarah, arsitek, dan juga penataan kota ya. Monggo, Mas Johan. Oke, kalau tidak ada ya saya pikir kita juga sudah sampai pada penghujung waktu ya. Saya pikir ini diskusi yang menarik. Saya pikir ini tidak berhenti di sini. Jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa melakukan diskusi, untuk bisa berkontribusi terhadap kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keberhasilan penataan kawasan wisata Jalan Tunjungan. Mungkin dengan beberapa ahli sejarah, ahli arsitek, penataan kota, dan tentunya juga didukung oleh ahli sosial serta ahli ekonomi ya. Jadi mungkin berbagai ahli nanti bisa bicara, bisa bincang-bincang untuk bagaimana Jalan Tunjungan ini bisa sukses menjadi sebuah kawasan wisata, menjadi ikon kota Surabaya yang tentunya akan menjadi kebanggaan kota Surabaya. Sehingga ketika kita orang Surabaya kepingin foto di Jalan Braga, mungkin orang di kota lain juga pengen ke Surabaya untuk foto di Jalan Tunjungan. Saya pikir itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Mungkin Mas Aji bisa memberikan closing statement, monggo.
Ya, terima kasih Pak Sidik. Jadi ada banyak hal yang memang tadi sudah kita bahas. Salah satunya bagaimana kita memahami dan kemudian memaksimalkan potensi-potensi di Jalan Tunjungan ini. Dan ke depan mungkin bagi saya yang menjadi hal penting adalah bagaimana kita semuanya, tidak hanya pemerintah kota, mampu kemudian merefleksikan potensi-potensi historis, potensi-potensi edukatif dan juga rekreatif di Jalan Tunjungan yang bisa kita kreasikan melalui komunitas, melalui passion kita masing-masing, sehingga ketika ada keinginan bersama yang dilakukan atau diinisiasi oleh pemerintah kota, maka kita dengan sendirinya nanti juga ikut dalam satu frekuensi yang sama untuk proses pembangunan dan juga menguatkan pembangunan kota Surabaya, terutama di kawasan Tunjungan, menjadi sebuah wisata, edukasi, dan rekreasi yang penuh dengan romansa. Oke, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak Cak Bayu Aji, sejarawan UNER yang menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih atas kontribusinya pada sore hari ini. Jadi mungkin bisa saya tutup. Sebelum saya tutup, mungkin Mas Irwan bisa memberikan kata-kata penutup, monggo. Ya, terima kasih Pak Sidik, terima kasih Cak Bayu. Ini kita akan mengangkat kafein ini nanti dari beberapa aspek begitu ya, dengan narasumber yang berbeda-beda, mungkin nanti dari aspek penataan wilayahnya atau penataan kotanya, arsitektur kotanya, kemudian juga dari aspek environment-nya nanti kita akan coba gali juga agar kita mempunyai perspektif yang komplit Pak Sidik ya. Ini kita akan kita komitmen di kafein ini di Inkindo Jatim akan mengupas itu dari berbagai narasumber dari yang berbeda-beda dengan tujuan agar kita punya pemahaman yang baik. Jadi memang menarik kota ini. Kota ini adalah sebuah perjalanan experience ruang dan waktu Pak Sidik ya. Jadi tidak ada satu perjalanan yang sama dari tiap kota. Ini yang tadi saya coba garis bawahi begitu, dan ini demikian pula dengan Tunjungan ini. Nah ternyata kalau kita melihat tadi dari cerita Pak Bayu tadi, dari Cak Bayu tadi, bahwa kota itu akan bergairah ketika tadi ruang-ruang kotanya, public space-nya itu bisa hidup dan atraktif tadi itu. Nah ini luar biasa, terima kasih sekali kawan-kawan semua, terutama juga yang hadir di Zoom. Jangan lupa di kafein berikutnya, baik nanti di sesi bagaimana kita mengembangkan potensi desa maupun nanti di kota ini yang nanti akan kita hadir di tiap hari Senin. Kebetulan hari ini kita hadir di hari Selasa. Demikian Pak. Terima kasih Mas Irwan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa yang disampaikan, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Cak Bayu Aji tadi, bahwa untuk mengembangkan urban tourism di kawasan Tunjungan, kita bisa mengandalkan potensi sejarah sehingga diarahkan bisa menjadi wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga wisata yang sifatnya kekinian. Itu yang mungkin dapat kita simpulkan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.